Assalamualaikum. Semangat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Allah Akbar. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Keren, luar biasa. Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan. Dipimpin doa aja. Dipimpin doa. Sebelum kita belajar, nanti kita baca doa mulai. Ahmad Fahri, Aisyah, Anwar, Ayu, Aya, sakit. Oke, berarti yang lainnya hadir ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya ya, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Tahunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kita mulai pembelajarannya, sudah siap? Sudah. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Masih. Bab 3 ya minggu lalu ya, tentang apa? Keautentikan Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masuk ke bab 4 ya, kemukjizatan Al-Quran. Belum memulai pelajaran, biar lebih semangat, biar fokus, Bapak ada ice breaking dulu nih. Let's go. Menjelaskan pengertian mukjizat dan kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kemudian siswa mampu membandingkan mukjizat Nabi terdahulu dengan mukjizat Al-Quran melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terjaga. Di sini ada pertanyaan, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Oke, ada yang bisa jawab? Nanti dapat poin, boleh? Ya. Karena Al-Quran tidak termakan zaman. Oke, bagus. Siapa lagi? Boleh, Altaf, keren. Materi di Al-Quran masih relevan sampai sekarang. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Jadi, ngapain aja sih kita dari awal sampai akhir? Nah, di sini ada alurnya. Nah, kita akan membahas bab 4 ini menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Atau pembelajaran berbasis masalah, gitu ya. Nanti akan ada masalah yang akan kita bahas bersama-sama melalui diskusi kelompok. Itu ya. Nah, yang pertama tentang orientasi peserta didik pada masalah. Nanti ada masalahnya. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nanti dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, gitu ya. Kemudian membimbing penyelidikan individu. Ya, jadi nanti Bapak akan mengecek masing-masing kelompoknya, gitu ya. Kemudian yang keempat ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah diskusi nanti ada perwakilan kelompoknya yang maju untuk menyajikan hasil karyanya, ya gitu ya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ketika sudah presentasi nanti ada penguatan, gitu ya. Oke, itu alurnya. Kemudian, nah ini dia permasalahan yang akan kita bahas. Ada 4 ya. Yang pertama, apa yang membuat Al-Quran berbeda dari kitab-kitab lain di dunia, ya. Yang kedua, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Yang ketiga, bisakah mukjizat Al-Quran dirasakan hingga zaman modern ini? Dan yang terakhir, jika Al-Quran diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, mengapa isinya masih relevan hingga sekarang? Nah, itu kita akan bahas bersama-sama. Nanti 4
permasalahan ini akan dibagi setiap kelompoknya, ya. Masing-masing ada permasalahannya, gitu ya. Nah, oke, sekarang Bapak akan bagi LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Tadi Al-Asad siapa Al-Asad? Oke, bentar dulu ya. Nah. Oke. Ali bin Abi Thalib. Namanya luar biasa ya. Kemudian ini siapa nih? Kelompok 4. Lempeng banget ya. Kemudian gangster Imuk. Nah. Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Dilanjutin lagi ya. Ada yang sudah? Oke, nanti tunjuk satu orang untuk presentasi ya. Ini udah? Oke. Gimana, ada kendala nggak? Pertanyaannya apa? Oke, perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Temukan perbedaan. Ada materinya nggak? Boleh. Atau dimodifikasi boleh lah. Ya, jadi jangan sama persis. Pokoknya yang terjadi di lingkungan kalian aja, di kelompok kalian. Kan tahu ya, kalian grafiknya teman kalian atau teman di luar kamar, beda kamar berarti. Satu aja cukup. Contohnya satu aja ya cukup. Ya. Karena ada kendala nggak? Banyak. Banyak. Ini pertanyaannya apa Bro? Tentang mengapa Al-Quran disebut sirih. Oke. Kalian jawabannya harus lebih keren. Kenapa Al-Quran disebut sirih? Ada kesulitan nggak? Itu ada referensi yang boleh dilihat. Yang lainnya perhatikan. Pertanyaannya apa? Dapat masalah apa? Oke, jawabannya apa? Oke, tanggapannya apa? Tanggapan Adalah seorang santri yang lomba tilawah atau mau menanggapi atau menambahkan ini, boleh nanti dapat poin. Jika Al-Quran diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, pertanyaannya mengapa isinya masih relevan hingga sekarang? Boleh, atas itu dari sini. tentu Al-Quran masih relevan sampai sekarang karena Al-Quran sendiri dijaga oleh pemiliknya, yakni Allah. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Quran itu hafidun, dijaga oleh Allah langsung. Maka karena itu Al-Quran sampai sekarang masih. Oke, tepuk tangan buat Al-Quran. Oke, pertanyaan kedua. Ya, tanggapannya apa? Atau tindakannya apa? Di jalan apa sih? Selalu mengadakan kegiatan sosial seperti sedekah, Jumat,
tapi lingkungan atau membantu teman yang kesulitan sebagai wujud kita kasih sesama manusia. Oke. Boleh ada tanggapan dari kelompok 3? Hafiz mungkin? Pertanyaannya adalah apa yang membuat Al-Quran berbeda dari kitab lain ini? Ya, jawabannya adalah dari segi gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran sangat khas dan tidak dapat ditiru oleh para sastra. Yang kedua adalah dari segi kandungan Al-Quran. Al-Quran memiliki informasi yang bernilai ilmiah, tetapi undang-undang dan hukum yang bersifat besar mengungkap berita yang mencontohi sehingga masih relevan hingga sekarang. Dan yang kedua adalah tuliskan contoh tindakan yang menjelaskan menyerahkan kebijakan Al-Quran dalam lingkungan serta tinggalmu dan tuliskan Al-Quran. Jawabannya adalah mengamalkan dirinya dalam perkembangan sehari-hari seperti berlanjut, berbuat baik kepada teman dan menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana disertakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa sih yang menjadikan atau perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya? Sebelum berlanjut ke perbedaannya, kita harus tahu dulu nih mukjizat. Pengertian mukjizat itu apa? Nah, mukjizat itu berasal dari kata ajaza yu'jizu mu'jizatun, yang artinya melemahkan. Itu ya secara etimologi. Etimologi itu apa Mas Ina? Secara bahasa. Tuh, jangan sampai lupa ya. Nah, secara terminologi itu kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasulnya Allah yang untuk melemahkan, tujuannya untuk melemahkan dan mengarahkan kawan. Gitu ya. Di sini ada kata Allah melemahkan. Melemahkan ada skill. Untuk melemahkan argumen-argumen lainnya. Ya, argumen tadi apa itu karangan Nabi Muhammad. Makanya ada tiga. Kemudian Al-Quran mengalahkan orang-orang yang menentangnya, dan juga sudah dibahas. Menjadi dua, isi dan makna. Isi itu apa artinya? Kayak yang mukjizat yang bisa dilihat atau ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh apa? Dirasakan oleh apa? Ya. Oke. Nah, yang kedua maknawi. Maknawi itu apa? Ya, mukjizat yang hanya bisa dicerna oleh akal. Akal yang luar biasa ya, maksudnya enggak yang nah, kemudian mukjizat isi. Ini mukjizat siapa? Bisa mukjizatnya apa? Belah lautan ketika dikejar oleh Fir'aun. Mukjizatnya untuk membuktikan ini seorang nabi itu bisa membelah lautan. Ketika Fir'aun mengejar, dibelah lautannya, kemudian sama kaumnya lewat. Kaumnya Nabi Musa sudah lewat, tenggelamlah Fir'aun. Kemudian di sini ada mukjizat Nabi Nuh. Apa mukjizatnya? Iya, buat bahtera ya, bahtera kapal besar gitu ya. Itu memuat semua tempatnya itu, mulai dari manusia, hewan gitu ya, masuk semua. Nah, setelah berlabuh atau sudah lewat, barulah kejadian tsunami. Kemudian di sini ada mukjizatnya apa? Itu menunjukkan orang yang sudah meninggal atau wafat, hidup lagi. Karena itu pada waktu itu Nabi bisa ditantang oleh orang-orang kafir. Kalau kamu Nabi, coba buktikan. Buktikannya nggak lecek-lecek ya, maksudnya nggak tahu-tahu nih. Coba hidupkan orang yang sudah mati. Terbukti nggak bisa. Saya hidup kembali. Ya. Kemudian yang terakhir ini mukjizat siapa? Mukjizatnya apa? Bulan-bulan. Nah, pada waktu itu juga Nabi Muhammad itu ditantang oleh orang-orang kafir. Cuma kalau kamu seorang rasul, buktikan. Di situ ada bulan. Coba bisa nggak bulan? Ternyata bisa. Itulah tujuan dari atau fungsi dari mukjizat untuk melemahkan manusia atau melemahkan lawan orang-orang yang tidak percaya oleh Al-Quran. Maknawi dan isi ya. Isi itu yang ditangkap oleh panca indera, ini yang akal. Ya. Satu-satunya maknawi itu Al-Quran. Ini ada fenomena tak masuk akal dalam Al-Quran. Nah, bisa bukti secara ilmiah, maksudnya ada terjadi.
Orang-orang mengira ini wah karangan. Dua lautan yang tidak bercampur, ya. Warna biru sama warna coklat. Harusnya kan kalau menyatu harusnya ada yang ini yang mendominasi gitu. Tapi ini tidak. Nah, di sini tertulis, coba ada yang bawa HP searching boleh. Quran surat Ar-Rahman, kita buktikan. Ada nggak di Al-Qur'annya? Ar-Rahman ayat 19-20. Diketik sok. Standby HP ya untuk searching ini ayat Al-Qur'an. Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20. Kita buktikan ya kemukjizatan Al-Qur'an. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Itu ada api. Idealnya api kalau kena air apa? Mati. Nggak padam, nggak mati. Bahkan banyak waktu. Nah, coba dicek lagi Quran surat At-Tur ayat 6. Kita buktikan lagi. Bisa dicek nilai gitu ya, segi dari manusia itu beda-beda. Atau kali nanti kedepannya nanti absennya pakai segi jari. Teori Big Bang. Nah, ternyata di Al-Quran itu juga ada Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Gitu ya. Jadi, teori Big Bang. Nah, ternyata di Al-Quran itu juga ada Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Gitu ya. Jadi, Karena Al-Quran itu termasuk mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Berbeda dengan kitab-kitab lain yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Sedangkan Al-Quran itu sampai zaman sekarang itu masih relevan. Dan juga keasliannya terjaga sampai hari kiamat. sedangkan kitab lain mungkin sudah tidak relevan lagi karena sudah ada yang berubah gitu ya sudah ada revisi dan ada perubahan. revisi gitu ya. Sampai Injil gitu kan ada revisi 1, revisi 2. Sementara Al-Quran tidak ada revisi sama sekali. Ya, oke, tepuk tangan buat. Bapak mau ngetes coba. Apa yang Bapak sampaikan dan kalian pelajari masuk enggak gitu ya. Coba tadi kita belajar tentang apa? Siapa ya? Anwar deh, Anwar. Oleh Anwar. Anwar ya. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad? Coba, tadi kan di awal sudah ya. Tinggal jawab lagi. Karena Al-Quran tidak terlalu zaman. Ada lagi. Isi dan kandungan Al-Quran masih tetap sama dari awal. Nah, sekarang refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke. Luar biasa ya. Ya. Apakah mau seperti ini terus belajarnya? Ada yang kurang nggak dari pembelajaran ini? Cukup ya? Alhamdulillah. Beda ini biasanya. Kata-kata hari ini, Pak. Nah, kata-kata hari ini. Nah, boleh dijadikan status atau dicatat ya. Allah memanglah tidak menjanjikan hidupmu itu mudah, selalu mudah gitu ya. Tapi 2 kali Allah berjanji bahwa inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan gitu. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan, banyak tugas, jangan gundah, jangan galau, pasti ada kemudahan di balik itu semua, gitu ya. Ketika ada kesusahan disertai dengan kemudahan, gitu ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik, anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Pertemuan yang akan datang tentang materinya aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Nanti dipelajari di rumah ya. Alhamdulillah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi